Shalom Kids Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Dalam sesi ini saya akan menyampaikan di mana ada satu pembahasan, temanya nilai atau norma hidup dan standar moral. Saudara yang terkasih, saya akan membahas dan membicarakan tentang filsafat tradisional yang turut menghasilkan konsep-konsep mengenai nilai atau norma dalam kehidupan pada saat sekarang ini. Perlu diketahui dan kita diingatkan kembali, ada beberapa di antaranya adalah yang pertama, teori pembawaan lahir, sesuatu yang dibawa semenjak seseorang dilahirkan. Yang kedua, teori pilihan, dipilih oleh seseorang, dipilih oleh apa dan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, teori kepribadian karismatik. Satu persatu akan saya kupas di sini. Dijelaskan bahwa seseorang dilahirkan terutama melalui sisi pendidikannya atau pada saat seseorang mengatasi situasi tertentu dengan kriteria dan stimuli. Nah, sadar atau tidak sadar, kita sering menganggap nilai-nilai berikut ini lebih penting daripada karakter pada seseorang. Dan unsur karakter justru sangat penting. Satu persatu saya akan membahasnya. Yang pertama, talenta lebih dihargai daripada karakter. Kenapa? Di saat ini banyak orang yang melihat talenta seseorang tapi tidak melihat daripada karakter orang itu sendiri. Banyak yang terjerumus karena melihat talenta yang hanya itu sesaat di dalam kehidupan kita. Tapi karakter orang itu yang tentunya akan dibawa di dalam kehidupannya sering diabaikan. Yang kedua, di mana reputasi lebih berharga daripada karakter itu sendiri. Kenapa? Banyak orang yang mempertahankan reputasi, pride-nya seseorang, menjaga reputasi. Tapi orang itu tidak menjaga karakteristik yang ada di dalamnya. Tidak mengubah karakternya, tapi mengubah bagaimana saya punya reputasi yang baik di masyarakat, di keluarga, ataupun dimanapun. Yang ketiga, jabatan lebih berharga daripada karakter. Ini yang sering kita lihat, ini yang sering kita dengar. Seseorang kalau punya jabatan, sering dia mempunyai karakter yang saya kuat. Mumpung saya ada jabatan, yuk mari kita lakukan ini, lakukan itu. Karena ada jabatan tertentu, ada reputasi tertentu,
Ada talent tertentu dari orang tersebut, yang mana ini akan mengikis daripada karakter orang tersebut. Di mana di dalam kehidupan kita yang jauh lebih berarti adalah karakter itu sendiri. Bukan jabatan, bukan reputasi atau talenta sesaat. Jadi saudara yang terkasih, kecenderungan untuk bertindak dalam satu cara tertentu di bawah situasi tertentu. Dan itu yang sering dihadapi oleh orang yang selalu memegang jabatan, memegang reputasi, dan tentunya menjaga talenta. Ini kan talenta saya, ini reputasi saya, ini jabatan saya. Tanpa disadari, ini akan membawa perubahan di dalam karakter seseorang yang biasanya lemah lembut, yang biasanya bijaksana, tapi karena ada posisi tertentu yang menjadikan orang itu punya nilai tersendiri. Saya ada jabatan ini karena saya bekerja, ya, tapi bukan itu. Alangkah baiknya menjaga, mempertahankan karakter kita, etika kita. Biar itu jabatan hanya sesaat, biar itu reputasi kita bisa menjaganya. Itu lebih baik karakter kita yang dijaga, saudara. Reputasi itu akan melihat dari hasil yang kita lakukan keseharian. Kalau menjaga, ada kalanya kita juga up and down di dalam kehidupan. Ada kalanya talenta itu tidak Tuhan pakai juga untuk orang tersebut. Talenta itu hanya hilang sesaat. Banyak orang yang mengikuti kayak Got Talent atau apapun itu hanya sesaat. Setelah itu euforianya hilang. Tapi karakter yang tadinya baik, karena sudah ada di dalam kehidupan masyarakat, orang sudah menilai seseorang itu seperti apa, dia punya reputasi, dia punya jabatan, akhirnya mengikis daripada kehidupan sederhana orang tersebut. Yang akhirnya Tuhan banyak mendidik pada saat reputasi naik, pada saat jabatan seseorang di atas. Orang tersebut tidak ingat bahwa ini adalah amanat dari Tuhan yang harus dijaga. Akhirnya perlahan tapi pasti dan waktunya Tuhan akan menurunkan kembali. Kalau orang itu sadar, dia akan tahu, oh Tuhan, saya salah untuk menghadapi hidup ini. Saya sudah melangkah jauh dengan kesalahan saya. Karena apa? Karena jabatan yang saya raih, karena reputasi yang saya pegang. Karena talenta yang Tuhan berikan kepada saya membuat saya jadi sombong, membuat saya merasa lebih dari yang lainnya. Jabatan saya lebih tinggi dari yang lainnya. Dia lupa kalau jabatan, reputasi, talenta itu hanya sesaat. Itu banyak di saat ini. Seseorang yang sudah mencapai tingkat itu, dia lupa kepada siapa dia bertanggung jawab. Jadi di dalam pembahasan untuk yang pertama ini, saya mengajak kepada saudara untuk lebih introspeksi. Kita mengevaluasi diri. Apakah dengan jabatan, dengan reputasi, ataupun talenta yang kita punya, itu akan menjadikan show off untuk orang lain atau untuk introspeksi, untuk self-control kita. Karena apapun yang Tuhan berikan kepada kita, itu hanya sementara, itu hanya sesaat, dan kita punya tanggung jawab kepada Tuhan yang memberi. Kita punya tanggung jawab kepada yang empunya, kita punya tanggung jawab kepada yang memberikan kepada kita. Baik jabatan, baik itu reputasi atau talenta di dalam kehidupan kita. Apapun yang Tuhan berikan, itu yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan yang punya alam semesta. Jadi saudara, begitu Tuhan memberikan hal itu kepada kita, alangkah baiknya kita menjaganya dengan baik. Kita membawa kehidupan yang lebih baik di dalam diri kita. Jadi di dalam 1 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-24 dan 25. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Seperti pertandingan saudara. Pertandingan apa? Pertandingan di dalam kehidupan kita, pertandingan di dalam iman kita. Ayat yang ke-25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudara yang terkasih, apapun yang ada di dalam kehidupan kita, seyogyanya
kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Seperti pertandingan, kita berlari dengan penuh pertanggungjawaban. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Di waktu yang singkat ini, Engkau mengingatkan kami untuk kembali mengevaluasi diri dan mengingat bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kami semua harus kami pertanggungjawabkan kepadamu Tuhan. Terima kasih, Kau ingatkan di hari ini bahwa kami ada di dalam pertandingan iman, di dalam pertandingan kehidupan ini karena bimbingan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God's lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.